Satu sisi kitanya harus tabi contoh yang jerok katanya. Pegah laju, merempak dengan Pak Wali Kota, merempak dengan Pak Gubernur, merempak dengan Wali Nanggro, pegah pun duduk rendah. Oh, selama ini saya Pak kerja apa? Trading. Biasa dapat berapa satu bulan? Nggak banyak Pak, 2 miliar. Kalau mereka hadir, yang anak-anak tadi yang kemampuan meng-create the concept of content and viralitas dengan kemampuan hook dan CTA, saya rasa JPS akan menjadi sebuah jamur di musim hujan. Pada pagi yang mulia ini, seperti yang sudah kita sampaikan, untuk agenda ngopi kita insya Allah merupakan sebuah agenda silaturahim, kemudian berbincang-bincang terhadap hal-hal yang up to date, ya. Karena kita gerakan pemuda subuh, tentu tema yang kita angkat tentang potret dan proyeksi, ya, anak-anak muda hari ini dan masa depan. Dan alhamdulillah sudah berhadir bersama kita orang tua kita sekaligus guru kita semua, Ustadz Khalidin Yaakob, yang tentu tidak asing di tengah-tengah media, ya. Kiprah beliau juga pemateri kita Syekh Kamaruzzaman Mustamam Ahmad, guru saya di banyak tempat, ya, alhamdulillah ya, sudah bersama kita semuanya. Tentu kita berharap beliau-beliau ini menyampaikan hal-hal yang membuat ada gerakan-gerakan dan program-program baru untuk kita semua, sehingga diskusi ini tidak sampai di sini saja, Prof, ya. Ada agenda-agenda terselubung lainnya yang mungkin bisa kita format dan bisa kita gerakkan bersama. Untuk itu mungkin pertama sekali kita minta Ustadz Dr. Khalidin menyampaikan wejangan dan gambaran bagaimana isu-isu up to date hari ini terhadap dakwah Islam di luar negeri, dan bagaimana pandangan beliau juga terhadap pemuda Aceh hari ini. Kepada beliau disilahkan. Pemuda 70-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mendapat kemuliaan, kebahagiaan, ya, diapit oleh adinda intelektual ini dan Ustadz, ya, panutan kita semua, yang mudah-mudahan ini terinspirasi apa yang mau saya sampaikan. Izin baca dulu. Berbicara masalah pemuda, saya ingin memberikan gambaran sedikit potret pertama, potret Islam di luar negeri, walaupun itu sudah diketahui. Bagaimana Islam, apakah di Australia atau negara-negara lain. Kalau di Eropa, saya ambil Eropa dulu. Eropa itu lebih maju daripada Australia dari segi kepedulian, keterlibatan anak-anak muda ke dalam Islam. Saya, ya, memang bukan penelitian pura-pura lah saya amati. Kenapa? Ternyata kita di Australia pada umumnya adalah Muslim di sana kan Syafi'i. Sementara di London pada umumnya Hanafi. Orang India, Pakistan kan Hanafi, sana Hanafi. Ternyata harus kita akui, saya ambil di Australia saja. Kalau kita lihat jamaah di masjid-masjid yang keterlibatan dalam dakwah, lebih banyak orang-orang yang Hanafi. Kalau di masjid, misalnya masjid, termasuk masjid Indonesia, masjid Malaysia, kalau kita lihat jamaah rutin, bukan hanya jamaah hari Jumat sekali kan, yang rutin yang setiap waktu, itu hampir 50% orang IPB, kita panggil IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Mereka lebih. Dan kelebihan dari mereka itu, walaupun kita ada yang setuju atau tidak, itu saya nggak tahu di Aceh apa panggilannya itu. Mereka yang datang dari rumah ke rumah itu mengajak untuk orang salat itu.
Khuruj ya, khuruj itu. Ya, ya. Itu adalah kebanyakan mereka. Tapi kita tidak mau membicarakan yang perbedaan. Yang saya ingin melihat, ingin menyampaikan potretnya adalah yang mengisi masjid-masjid, yang mengisi organisasi-organisasi Islam adalah baik pihak mereka. Kita ada juga persentase lebih banyak mereka. Khususnya kepada generasi muda. Generasi muda Islam, maka kita di sana bukan kontrol. Karena kadang kan biasa saya kan pernah muda juga dulu kan. Pernah muda dulu. Kalau training dulu kita di mana ya, arah ke Kurung Raya. Kan waktu itu kan, aduh gawat lah waktu itu. Ada yang datang, bang, nyonya itu intel kibar saja bunyo. Kata takut panitia. Panitia sudah takut karena memang waktu itu memang kita nggak boleh itu lagi. Tidak diakui kegiatannya. Saya nggak tahu bagaimana, itu mungkin kelebihan kita di PI. Bagaimana kita jawab? Ya, suruh datang tanya dulu. Kalau sekarang saya jawab kan, jawab apa belum ditanya. Dia tanya kepada saya, hai bang, nyon tu itu interi yang kibar kamu jawab. Pakai baik tanya. Kayu tanya baca prebah dato di itu, ya kan? Pakai tanya baru tajawab. Menung pakai kajawab menang. Kajawabnya adalah kan trainingnya bla bla bla. Mungkin kan itu. Jadi kembali kepada apa? Kenapa anak-anak muda? Kalau saya banding dengan Aceh, nanti sebenarnya ujungnya kita kena Aceh. Kenapa tidak? Kenapa mereka bisa? Kita karena terlalu baik. Itu saya tidak menyalahkan. Banyak organisasi tidak menyalahkan, itu bagus, saling melengkapi. Kalau kita di sana, kalau kita tidak lakukan, siapa lagi? Orang Islam hanya dia respon terhadapnya kayak diadili imam yang sangat vokal, yang kebetulan yang pegang dokumentasi before 70 kan nama puluhnya Islam tamang Australia kayak pegang ke film dalam salah satu bab yang ke Syekh Wasim gaknya yang pegang gara-gara apa? Karena dalam khutbah ngomongnya dituntut oleh juz. Nah, sekarang kita bagi anak-anak muda ini nggak bisa dibiarkan. Kalau kita orang Islam tidak membela orang Islam, tidak membela ustaz kita, siapapun tidak membela ya, karena yang disampaikan itulah kebenaran. Siapa lagi? Kita mungkin di sini itu kan orang lain. Saya ingat dulu waktu muda-muda saya di Jakarta itu, saya sama dengan di BDI, Ustaz, Badan Dakwah Islamiyah Pertamina, dengan Pak Nur Khalis Maju. Sampai hari ini teringat, dia melakukan penelitian di Jawa Barat. Jawa Barat itu ada satu kampung menghasilkan Iono. Madu. Kampung itu menghasilkan Iono, madu. Kemudian Pak Nur Khalis waktu itu membuat pengumuman, nanti malam diletakkan satu drum di situ, masing-masing bapak-bapak bawa. Itu kan nggak ada lampu lah, nggak dengan bulan gitu. Nanti setiap orang datang kasih satu bangkok itu madu. Sampai mau penuh tuh. Besok pagi lihatlah, ternyata bukan madu, air semuanya. Karena kenapa? Karena yang satu itu ada masyarakat penghasil madu itu. Paling-paling lu kan yang bayi. Ternyata mandum bayi, sabar pikir. Mandum bayi. Jadi ini lupa ilustrasi kita generasi muda, para pemuda. Jangan, kalau kita bisa sekarang, kenapa besok? Kalau bukan kita, siapa lagi? Semangat teori harus kita kembalikan. Termasuk sebenarnya saya mana merasa pahurut dada baca kalan anak-anak darah kita apa yang kayak prok lagi dia ibu wali kota tapi payah mongonya. Ini kan satu aib besar ya. Itu mungkinnya PTN kembali fatwa, apakah aib yang macam itu harus ditutupi? Kalau kita harus tutupi, bagaimana tutupi? Karena kalau ditutupi, terus orang akan berbuat aib itu. Tapi kalau salah-salah juga kita expose,
saya termasuk paling tidak senang dari delay. Begitu nak ganja batu di Aceh di Jakarta lu mendawa tadi. Ani nak ganjanya udah je kena ikin terah kena. Patewo istilahnya kan ba M12 atau M16 ataupun 16M. Ya watanya kena istilah. Kemudian waktu ditangkap ternyata tentara yang buat. Di Jakarta ilun pertahankan orang Aceh tino ganja panen nak ganja awak Acehnya. Yang awak dari Jakarta aja kena juga pula. Belum bela habis-habisan karena memang ingin mempertahankan marwah kita. Kemudian lu sadari ternyata itu tidak benar. Cuman harus kita minta cara, pakiban cara tak perbaiki ya tanya. Jadi salah satu cara perbaiki memang harus dengan pendidikan. Jadi pendidikan tanya bukan hanya pendidikan formal. Pendidikan formal enggak. Jadi anak-anak PI udah aktif sama PI karena dia kuliah. Betul aktif sama PI. Betul, kakak kan sarjana lupa. Kan betul dia sarjana PI. Kemudian tambah 2 tahun ke master gitu kan. Karena kan dalam penyanyi ke PI kan akan sukses tadi kan. Suksesnya kelur kamar rempoknya, kamar rempok S1, kamar rempok penyanyi kenyan. Suksesnya memiliki ilmu, dapat mengamalkan ilmu dan menjadi pedoman kepada yang lain. Gaknyan kala, dempa kala, tapi gaknyan hanaga amalkan dan hanya kepanutan. Maka tidak sedikit cukup aktif gaknyan dalam organisasi, cukup aktif gaknyan di kampus nomor 1, tapi begitu turun dalam masyarakat, elemen gaknyan tidak bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin terlalu tinggi, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang praktis perle saya hanya perle intelektual ramai Bandung. Nah cukup lagi profesor badu-badu roy katibnya. Tapi yang jak dikenyo adalah memang hanjit profesor. Hanjit orang alim-alim tak, hanjit. Orang alim-alim tak kena alahnya lu pegahnya tu anak mangat ni. Pelamnya lu pegahnya nama baca kan. Jadi dia bangai baju lagi kayo lah. Dia bangai baju jangan luka aju. Pegah laju, merempak empat wali kota, memang merempak empat gubernur, merempak wali Nanggro pegah, pun duduk rentenan. Nyo lagi nyo kadi obok-obok duduk, mana pernyataan siapa bi? Misu, menyanyian betul lagi. Apapun, terutama masalah agama. Karena di luar tadi, yang bukan dalam pegah tiba Persiraya. Dalam pesawat dari Malaysia kena. Di tengah pesawat awak Malaysia, ditanya kepada kena jak Aceh, nyo yang first. Beri bangga tak najak kena. Bangga tak? Jak belum mah najak. Belum mah jak termasuk Persiraya orangnya kejak kan. Apa yang dia tak pegah. Satu sisi ditanya harus tabi contoh yang jero katanya. Harus tabi contoh yang jero. Ditanya tempat-tempat perkunjungan kan, tempat-tempat wisata yang kan apa yang Kapai Apong ni tu. Yang di sekitarnya harus ada training orang. Mungkin alhamdulillah anda pukul halal anda pegahnya. Tapi tak training akhlak pakiban saya tak pemulia jam ini. Tidak kena peribahasa. Kalau orang Aceh na kelembu sabar mau. Tok jamin na. Kelembu tajuk ke jamin. Saya tak hilang menjamu. Nah orang Aceh. Begitu tok jamin, nyen amalan paknya. Sebenarnya alaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hana sempurna iman tanyo kan menyahanatkan pemulia jamin. Agak tak kenyan kan? Jadi ilo yakin seyakin urun-urun dari gerakan pemuda subuh dah mulai dari sini. Ilo cabah sangat usul. Profesor nanyo. Nikal profesor contoh kira-kira yang dia kirim. Lagi dia kirim PI Alimudi. Kirim tu sidro dalam situ dia kirim PI dia sidro. Ni awal ini nanda hedro ka kirim Sabul Gabi. Termasuk orang yang ketua PI Jahyadi kan? Jahyadi. Termasuk itu kan jejak di orang lain. Nah, doktor dari Universitas Islam Internasional di Jakarta. Ya. Awalnya nak training di Sydney Uni. Dr. Ridwan Makassari ya. Ya, ngondon. Nah. Apakah? Abang boleh enggak kami tinggal di situ? Kami ini dikirim oleh Uni kurang dana tu makal kirim kalau itu kan dia ajak juga no. Leanya
Telefon dia kata, tapi ada kawan lagi minta lagi. Siapa? Pak Jahyadi. Oh, ni Encik Adol lah bagakan. Dia lagi. Kita nak jamin, nak tempat yang jamin. Yang kesempatan. Lu pegang awak gop, saya PJ harus datuk bahagian. Di Bogor, Nana Majlis Sekular Insan Tama. Nyuka 2 tahun awaknya. Awaknya lele kirim. Serutuh 25 dolar berasa. Ya sewa hotel hana yang sabot tempat. Yang nak serutuh 25 dolar hana pas ya. Dia pakai majlis dengan majlis tu kan. Silakan tapi agak-agak kan. Yang hai tahu urun. Kan hana kan, hai tahu urun kapal lu tak perlu jaga kan. Ternyata yang tinggal di hotel pindah ke masjid paling uro karena bak tempat tanyanya kebetulan lapangan ni ke kan ni mudah-mudah ni SMA ni. Setiap tahun luar berota acara lun di Singapura lun tinggal di Jakarta acara interfaith dipegang awak pun awak apa dia pada orangnya apa kan Buddha pegang Buddha diundang le awaknya Pak ni jauh Bogor awaknya awak insan tamanya setiap tahun dikirim Amerika, Jepang, Barosa, Jepang. Jadi semangat lah kawannya. Cukup ke lung kala. Tapi lung sedih lung kala. Ada pergi abang kawannya. Tahu yang nak PI. Hana ambil tepu PI. Padahal. Ada tepu PI. Serutuh 25 draw. Hana nak PI macam tu. Kita bangga ada pergi draw ke PI. Yang Nadia. Kalau PI kan nenek PI dari lung. Yang Nadia. Ke Asia ya, ke Asia di Jogja seluruh yang pusat Jogja ramai ya balik supir ya bapi kaya ajak batanya ya numpang sembayang batai baju numpang sembayang kamu di tengah acaranya batai naratna dan kan tengah ada acara batai naratna kamu ya sembayang kamu tengah makan aja tanya dari Kalimantan saya PI tapi kaji ke nenek-nenek ni lah pergi ambil nenek-nenek yang cucunda you know. Pergi program Ustaz. Pergi program hana bisa. Ino mangan jamun tanya BPI tak susah. Ino kan meja Jakarta ilun nanya terus dari Jakarta nyo bang lulun kena uangnya pan. Hai Jakartanya padu perlepeng Jakarta tu uang tiket tanya. Letak dorong tanya mana? Baik yang anggota DPR baunya letak. Lagi jamun lagi tanya jamun. Kamu nan jamun matewo terus yang penting jak gede Ustaz. Matewo minta tadi. Ilun le bulan keliling seluruh Indonesia. Alhamdulillah paling tidak sebuah provinsi 50 kabupaten kalau dia. Hana PPI dia. Memang di stop kan. Kebetulan watanya ke Bimas Petaminanya bekas PI Pak Endi mantan direktur PT Harun dulu. Yang direktur PT Harun yang pegang tentang seminar tentang ekonomi syariah dan wajib memberikan zakat jasa. Yang katanya menjamin kehana yang secara tradisional kita tradisional kan yang wajib bla 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 bla. Anak masuk zakat harta. Kemana dulu Ustaz kan? Yang katanya jata padahal mana kias mana ilun sempat lentang yang dia men Pak almarhum ayah Pak Rusdi Ali Muhammad. Nya cengkeh wajib zakat. Hanya pegang kita wajib zakat. Tapi hasil hasil pade tak boleh 1 juta itu kan wajib zakat. Kadar ni. Nya cengkeh hasil di 50 juta hanya wajib zakat. Karena anak makanan yang mengenyangkan anak. Kan tidak bajunya cengkeh sampai terang. Kepa kena Pak Ali Muhammad ingat tak lu. Padahal dia ada yang tes. Ada balik badayang ni tes buku betul kan. Kan. Kepa dengan kod hayana berakutnya na dua. Na direct code na indirect code. Bejik ke makanan pokok. Menyeberah okey, gandung je makanan langsung. Nya cengkeh dia tapi kan dia tak compatible berah ke dukna hasil. Malah di sini lebih menanti gaji. Ya pegawai-pegawai yang urus bisnis sekian, urus buka kedai duknanya wajib zakat. Karyawan PT Harun cukup le gaji. Beda banding dengan pegawai negeri mungkin sistem pegawai negeri sebulan PT Harun. Ana wajib zakat. Yang diputuskan oleh Pak Endi bertanya juga Majelis Ulama Multaqah Ulama. Dan seterusnya tanya di Australia masalah-masalah laginya hanya diatur oleh pemerintah. Hanya diatur.
Tapi kita tak atur kedua. Karena kita tak atur kedua, orang sami'na wa ta'na. Dan Tuhan kebetulan saya nak organisasi nanti AFIC, Australian Federation Islamic Council. Yang kita ini Departemen Agama yang mengeluarkan halal. Saya mana? Siapa saja boleh, asal memenuhi syarat. Terdaftar, kemudian kebersihan, kemudian yang bidang ahli. Jadi menyertai yang portrait yang benar kalian dia tak bandingkan menyekedih itu menyentuh najak kedih. Tanya dosen-dosen atau siapa saja yang dia biasa dia konsultasi, dia interview supaya bebas salah. Takalan pertama tak amati masjidnya bani belum tabok gereja tu nyo liawat India. Minta blok gereja hanya tak susah merupa izin. Asabul kabri salah kan blok gereja. Blok rumahnya yang kerja proses di panjang. Tapi alhamdulillah mungkin dalam tunyo akan selesai. Tapi minta blok gereja peraturan di sini tinggal tak balik menteng kegiatan daripada ke gereja di minggu 3 tinggal itu minta semayang 5 dalam surau. Yang ada masalah. Tapi masjidnya yang ditidih beda dengan kita. Yang diramaikan masjid oleh anak muda. Ditanya yang diramaikan ya urun tua masjid tu. Zaman tanya kalau pegah zaman buat PI kalau dah pegah zaman. Nyo masjid lagi nyo kondisi di ilam zom dia apa. Yang nanti ke depan anak akan terisi. Namun nanti masalah pendidikan bagaimana mekanisme supaya ilmu kalau yang pertama adalah akidah harus kuat. Yang kedua akhlak. Akhlak mu'aman tahu orang Aceh. Mu'ah. Leceh orang-orang malimnya hanya akhlak. Contoh kecil. 2 ekor ni sama orang dia pegah PI-nya ekstrem kan. Kan macam seminar ramai-ramai pagi dia pergi. Apa seminar Islam itu minum masih tangan kiri. Ni hanya pakcik tak pegahnya kan. Tapi yang kena pilih kayaknya. Yang dalam seminar raya Bajib ini memang hanya betul ya tanya. Tapi hanya pakai bila hikmah wa mau'idatil hasanah. Semestinya getanya PI orang yang GPS yang PI ya. Betul pegah PI terus. Campur-campur. Campur-campur dia laganya sangat tina. Sangat sama-sama suka. Sama-sama ngerti. Okey, kiranya nanti mungkin dalam percakapan dalam dialog untuk mungkin sino ramai ada ustaz kan, tapi ada Pak Profil sebagai akademisi dan lu kan akademisi lu urus lapangan lu amati kemudian lu laksanakan. Kadang-kala memang teori yang tak pelajari kan jauh daripada kenyataan yang lu temui tadi. Sehingga tanya nak abatua. Itu kan masalah tadi. Masalah tu lagi bisik kurban. Kurban hanya takoh lemo kero tu. Apa abatua. Abatua tempat penyembelihan. Ke tempat penyembelihannya kamu keluarkan sertifikat untuk orang semestinya. Jadi syarat yang pertama untuk semestinya kamu Islam leh. Biarkan Islam kan ada ikut bismillah kan tadi. Jadi perlu punya modal yang kita kata Bismillahirrahmanirrahim kau juga. Ya, kau orang kata dia. Ini teknisnya pendidikannya. Jadi sehingga karena memang orang hanya yakin ragu terhadapnya, ini orang diam-diam ya aksi kedua. Yang resikonya tinggi, menyejemung kakek kena denda. Mudah-mudahan dia baik itu Mudah-mudahan baik itu Jadi orang tabligh itu enggak cara kan. Ada kurbannya gebau gampung-gampung upam kan. Kau lu mau tina. Kau tina. Awak Malaysia menanti. Lalu kalau gay gampung pun apa gana. Ai kau lu mau juga ro tanggung tina. Mudah-mudahan karena niatnya baik. Mudah-mudahan. Dan kiranya saya mungkin lanjutkan dari Prof. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Khalidin yang tentu banyak memberikan gambaran tadi ya di berbagai hal, terutama di Australia. Kemudian kita minta Ustaz Prof KBA
menyampaikan hal-hal up to date. Saya saking up to date-nya beliau sudah bicara di GPS itu nggak salah 2022 tentang AI yang kita belum pakai, tapi beliau sudah menulis di salah satu tulisannya, bisa di-download kemarin tuh ya, Prof ya, dikasih linknya. Begitu update-nya beliau. Saya pikir hari ini juga akan menyampaikan hal-hal yang banyak yang kita belum tahu. Insyaallah. Fadhil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Yang kita muliakan para guru kita, khususan inyo gure lun jamun mati di Malaya. Jadi banyak iktibar, banyak hikmah yang saya dapatkan dari beliau, terutama dari Ustadz Muhammad Air juga, Dr. Muhammad, Prof. Muhammad Air, kemudian Prof. Hasanuddin Yusuf Adan. Bersama kita juga beberapa kolega, teman. Saya tidak lagi ingin menambahkan terlalu banyak ketika diminta berbicara tentang anak muda, Pak. Ya, anak muda, mic-nya tidak hidup. Hah? Ini Ahmad nih. Oh ya. Ya. Untuk Ahmad nih yo. Inilah gara-gara begini pulau diambil orang nih. Enggak sigap. Ya. Ya, ini tak apa-apa lah. Semoga itu cepat selesai. Amin. Dalam kesempatan yang mulia ini, tentu saja saya tidak ingin memperbanyak wacana. Secara singkat, saya akan coba bercerita. Cerita yang ingin saya sampaikan ini untuk memberikan kita titik keberangkatan dalam memahami anak muda di Aceh dan terkait dengan dakwah. Jadi mungkin ada 4 cerita. Cerita yang pertama, mungkin di antara kita yang tinggal di Kota Madya Tungkup dan sekitarnya. Kota Madya Tungkup, Provinsi Darussalam. Tentu di antara kita ada yang pernah makan mie sabi mangat. Betul, Pak? Mie sabi mangat itu adalah dijual oleh bapak kembar. Betul, Pak? Ini ada kolega saya di jaket. Bapak kembar. Bapak kembar, warungnya kecil. Warungnya kecil. Di situ terindikasi informasi A1 Profesor Misri sering makan di situ. Beberapa dosen makan di situ. Mie-nya sederhana, jauh sebelum lahir Warmindo. Ini kita Warmintut, warung mie Tungkup atau daerah itu LA ya, Lambaru Angat. Jadi we are coming from LA. Ya, jadi mie LA tersebut dulu itu favorit kami. Saya seminggu sekali ke situ sama istri. Kalau belum kena mie sabi mangat itu nggak enak badan. Dan perginya ngumpet-ngumpet, baik di pulau. Akhirnya di situ makan. Beberapa tahun yang lalu tidak terkenal mie itu, tapi hanya orang khususan yang tahu. Di sudut. Tetapi ini, begitu ada anak muda, halo Banda Aceh, ini ada mie enak loh. Bangda ada di sini hari ini. Tiba-tiba warung mie itu ramai. Kami yang menjadi langganan nggak bisa lagi dapat kursi. Karena anak muda tahu dia bagaimana mengemas marketing, akhirnya mie sabi mangat itu tidak lagi dikenal di sekitar Kota Madya Tungkup sampai ke tempat-tempat lain, penuh hari-hari itu. Apa yang ingin saya sampaikan dari kita tersebut? Ternyata anak muda sekarang bisa menjadi seorang agen dalam
Saya ingin mengatakan itu kebaikan. Jadi banyak sekali warung-warung hari ini yang dulu tidak terkenal, akhirnya ramai. Meskipun kemudian ada yang warung setelah ramai, naikkan harga, itu ngurung. Tapi ini sampai mana nggak ada yang pergi, nggak ada yang tidak pergi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan topik kita hari ini? Cerita tadi itu mengandaikan bahwasanya anak muda hari ini memiliki dua cara dalam, sangat boleh kata, dakwah. Apa dua kata itu? Satu, mereka pandai memanfaatkan dalam bahasa Inggris, mic-nya mati lagi. Ya, emang gara-garanya pulau tapi cok tanya. Suji lanjutnya. Jadi, nah kada lupa saya ada ngomong apa tadi. Nah, ada dua hal yang cukup penting Bapak Ibu, ada para hadirin. Satu, anak muda yang pintar memanfaatkan durasi 30 detik, itu mereka bisa memanfaatkan dua hal. Satu, yaitu hook. Hook itu bukan masuk tulang ke dalam kerongkongan. Hook itu adalah kemampuan mereka menciptakan 3 detik rasa penasaran orang. Itu yang disebut dengan hook. Kemudian anak muda pintar dalam membuat CTA. CTA itu namanya call to action. Nah, hari ini generasi muda, kalau kita kaitkan dengan topik kita dakwah Islam, ini merupakan salah satu generasi baru yang dimana mereka belajar, bekerja, dan memahami sesuatu dengan cara yang super singkat. Artinya apa? Dalam 30 detik dia harus bisa kita yakinkan untuk sesuatu, kemudian anak tersebut mau bergerak. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, baru-baru ini kami dapatkan informasi. Ini di kita di kampus, bukan di USU, tapi di UIN. USU itu Universitas Samping UIN. Jadi kalau USK itu kampus saya, USK itu UIN Sunan Kalijaga. Jadi saya nggak bisa ngomong USK. Jadi itu di kampus kami tiba-tiba, sorry Pak, tiba-tiba datang anak muda, udah semester 14, ke sakaratul maut. Ya, udah mau satu maut. Tetapi dia datang dengan HP yang bolak-balik begini, apa namanya itu, Pak? 3 kali bolak-balik. 3 kali bolak-balik HP-nya. Semester 14. Dia datang, dia ingin bilang, "Pak, saya ingin selesaikan kuliah. Udah sakaratul maut." Rambutnya klimis, bersih. Dosennya tanya, "Selama ini kamu kemana?" "Oh, selama ini saya Pak kerja Pak." "Kerja apa?" "Trading." "Trading namanya." "Trading?" "Ya." Biasa dapat berapa satu bulan?" "Nggak banyak Pak, 2 miliar." Dosen bergetar lututnya Pak. Remote-nya nggak sampai segitu. Nggak bisa dibayangkan, ini anak muda, dia sukses di trading. Bagi dia tidak penting kuliah, karena kuliah bagi dia adalah tuntutan orang tua. Orang tua makin bangga kalau anaknya selesai kuliah dapat gelar, kemudian honor, syukur-syukur bisa masuk PNS. Jadi ada sebuah gejala baru dalam masyarakat kita, terutama di adik-adik ini. Bagi mereka self reward itu apa maksudnya? Penghargaan terhadap diri sendiri. Ini anak Pak, mahasiswa yang 14 semester ini pergi ke kampus naik Pajero Pak. Dan cara berdiri dia dengan dosen bukan begini Pak. "Saya Pak mau menyelesaikan kuliah." Kan dosen bertanya, kira-kira nyoksonya kan? Tapi karena rambut, kan dia tahu lah kita mana anak yang kaya raya, mana anak yang tidak kaya raya. Jadi dia cerita, "Saya Pak biasa satu bulan 2 miliar.
Jadi kalau itu ada cerita 2 miliar, berarti ada di antara anak-anak kita hari ini yang penghasilannya ratusan juta, gitu kira-kira Pak. Ada anak-anak kita hari remaja yang tidak kuliah, selesai SMA, trading, kripto, digital marketing, dan etc. Penghasilan mereka melebihi penghasilan orang tua. Dan mereka low profile. Anda pedih Pak. Jadi kalau tanya ngapain? Nggak ada, di rumah biasa-biasa saja saya. Di rumah saja saya. Ngapain di kamar? Biasa, itu main game. Udah begitu dia jadi orang. Bahasa Aceh. Jadi itu tipe yang kedua. Nanti akan coba saya coba summarize. Tipe yang kedua, muncul gejala baru itu Pak Akmal. Di mana anak ini dia tidak bisa lagi melanjutkan imajinasi orang tua, tetapi dengan pengaruh digital hari ini, influencer, dia bisa meng-create dream sendiri. Dan dream ini dia bisa buat dan bisa realisasikan. Cerita yang ketiga, kami di fakultas sangat kesusahan mencari anak-anak yang bisa hafal Quran 30 juz. Susah Pak. Bahkan mencari yang 5 juz. Kenapa? Karena ketika ada program beasiswa, itu kan biasa ada requirement. Requirement-nya adalah bisa menghafal 5 juz. Kami cari, ini ada. Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Kami nggak ada di sini Pak. Selidik, Ustadz Masudi, ternyata ada protokol di kalangan para penghafal Quran di Aceh, di kalangan anak muda, meskipun rambutnya nanti itu gimbal begini-begini, tidak boleh memberitahu berapa juz yang mereka hafal Quran. Nggak boleh kasih tahu. Katanya yang bermati ini akhirnya. Kenapa? Kata Ustadz kami nggak boleh kasih tahu. Ternyata hafal 30 juz, 25 juz. Tapi penampilannya hanya kita nyorabu. Hana malem mencangin be. Jadi ini gejala baru juga. Apa gejalanya? They are not showing their piousness. Apa piousness itu? Tidak menunjukkan kesalehannya. Kapan tadi puji hafiz? Waktu tak begah, nyo hana imum. Tak kalau bajenya aman bajeji hana tulisan likut. Cideng drognya. Awatnya tidak, langsung junnya tanyakan juz 30. Hal tepat pecok ayat. Hal itu tepat, Yusuf, Maryam, pecok. Tanyakan paling hafal kan juz 30. Nah, saya tanya sama dia, itu siapa nak? Itu Pak, alumni pesantren X, itu hafalnya 30 juz. Tapi pakai jeans. Pakai jeans, gak pernah pakai kopiah kayak kita. Rambutnya tuh kayak gimbal, apa namanya tuh yang dino modelnya nah. Yang kuil-kuil lagi Indomie. Nah, artinya apa? Kenapa kami nggak boleh kasih tahu Pak? Tidak boleh memberitahu dan tidak boleh menampakkan kesalehan bahwa mereka itu Senin Kemisnya hidup. Senin Kemis artinya puasa Senin Kemis. Bahwa mereka itu terkadang murajaah di dalam tempat-tempat yang ini Pak, yang tidak boleh dinampakkan orang lain. Jadi that is new trend. They pretend mereka ingin menampakkan tidak soleh di depan orang, tidak ingin menunjukkan dia tahu banyak. Dan itu kalau kita mau tanya bagaimana Pak SA Pak, jangan so asik. So asik, jangan so asik. Iya ada SA. Nanti dibilang lagi, gimana Pak? YTTA. Apa YTTA? Yang tahu-tahu aja. Jadi gini Pak, di samping kita ngomong apa yang ditangkap oleh Ibu Eliza di kemarin itu, di samping kita ngomong mereka yang banyak lesbian di Banda Aceh, di samping kita ngomong banyak S2 di Aceh, sabu-sabu, di samping kita ngomong banyak korupsi di Aceh, ternyata banyak makhluk Allah seperti ini di Aceh hari ini. Itu yang saya sampaikan Pak. Banyak makhluk Allah, hamba Allah yang wujud di Aceh hari ini, yang mereka adalah they do have internal pious. Mereka memiliki kesalehan di dalam diri mereka, disimpan bulat-bulat, bahkan orang tuanya nggak tahu. Dan kenapa? Ketika ada wisuda, kan orang tua bangga. Contoh misalnya Abdurrahman bin Ibrahim,
10 juz mumtaz Papa Jaro nyanyi haji meno ha. So anak-anak ke itu dia jayyid jiddan. Jadi anaknya gak bisa Pak. Kenapa? Itu menjadi prestis bagi orang tua. Tetapi bagi anak-anak sekarang yang kami lihat ya, karena saya bukan pendakwah, saya antropolog. Nah saya melihat begini Pak Akmal, kelompok tadi, kelompok pertama di mana mereka mampu menggerakkan orang untuk ke satu tempat dalam 30 detik, itu belum pernah disentuh oleh teman-teman kita. Kenapa? Kalau mereka hadir, yang anak-anak tadi yang kemampuan meng-create the concept of content and viralitas dengan kemampuan hook dan CTA, saya rasa JPS akan menjadi sebuah jamur di musim hujan. Misalnya begini, hey guys, hari ini kita subuh di Oman begini. Mereka tuh, ya ada apa? Gue banget. Tapi kalau kita bilang, assalamualaikum, lagi jamun nonton bioskop dakwah di Birun nah. Pada sore hari ini kita akan menonton Tengku Ahmad Dewi dari Perla. Bapak Ibu nejak kena menyahana nejak lukalan rumah. Enggak bisa, Pak. Kenapa? Studi menunjukkan bahwasanya dengan konsep 30 detik dengan pola tadi saya katakan hook dan CTA call to action, ternyata ini yang menggerakkan bisnis di mana-mana hari ini. Yang tadi Sabe Mangat tidak pernah dikenali orang, hari ini menjadi berjejer ininya, viral. Warung-warung yang orang dulu tidak ada yang datang, ketika mereka hadir dan banyak followernya, maka menjadi rezeki berkah. Jadi saya mohon jangan diternak anak-anak muda sekarang. Hai Banduna. Jangan diternak. Kenapa? Mereka punya mindset. Kita harus masuk ke mindset mereka. Kemudian dari yang kedua banyak sekali anak-anak yang itu adalah alumni dari madrasah A, madrasah B, yang mereka menjadi mahasiswa dan mereka betul-betul itu anak-anak soleh. Kecuali yang kena Sabe. Nah, cerita yang keempat ini adalah banyak yang hari ini terjadi di mana anak-anak dari kampung misalnya di kampung yang sangat kampung sekali, Udik, ketika sampai ke Banda Aceh terjadi proses dalam bahasa Inggris disebut dengan shifting paradigm. Shifting paradigm adalah berubahnya cara berpikir. Dan itu hari ini yang datang ke Banda Aceh, ini tahun ini akan ribuan datang ke Banda Aceh, itu adalah anak-anak dari kampung yang sama sekali tidak pernah tersentuh agama, Bapak Ibu, para hadirin. Yang yang mulai bulan 8 tinggal, rata-rata mereka maaf sekali kadang-kadang tidak pernah dekat dengan agama. Kenapa? Kehidupan keagamaan yang sangat aktif hari ini di era digital itu lebih aktif di perkotaan ketimbang di pedesaan. Kenapa? Di perkotaan orang untuk menunjukkan kesalehan, orang ingin menunjukkan dia wara atau apapunlah kehidupannya, urban sufism, itu berbanding terbalik dengan anak-anak di perkampungan. Jadi untuk wadah nekala nemit ino di Banda Aceh truk kena tiba-tiba awaknya hanya pakai jilbab, pakai fasmina. Fasmina itu sekarang ada terbaru di Banda Aceh, tidak pakai lagi jilbab, Abu. They use the fasmina. Fasminanya lagi ikat likut. Ijazah dia pakai sekarang, dan ijazah plus nanti akan muncul lagi generasi bajunya masuk ke sini. Baju begini, belakangnya ada ekor. Dan itu adalah band itu nasid. Jangan mereka diternak. Artinya jangan dibully. Kan kalau bahasa kita kan dulu kan PKB, band PKB. Itu yang harus didekati, Bapak Ibu. Karena mereka selama 6 tahun di kampung, terlebih lagi yang di kampung-kampung yang tidak hidup dalam bahasa tablik, tidak hidup agama, tidak ada gas, tidak ada khurus, tidak ada negeri jauh, maka itu akan datang ke kita. Nah, kelompok inilah yang rentan
yang itu dimanfaatkan dengan istilah yang pernah saya tulis, industri asusila di Banda Aceh. Pernah saya tulis dulu, industri asusila di Banda Aceh. Nah, adik-adik kita ini, anak-anak remaja-remaji, pemuda-pemudi dari seluruh Aceh yang datang dari perkampungan, yang tidak pernah tahu bagaimana harga dompet Louis Vuitton, tidak tahu berapa pakai HP iPhone 17, kemudian tidak pernah tahu bagaimana nikmatnya memakai tas branded Gucci. Dengan dia melakukan berbagai hal, dia bisa dapatkan itu, maka berubahlah paradigmanya. Dan mereka kemudian bukan akrab ke masjid, akrabnya ke kafe. Cari pelanggan. Ya, dia akan akrab. Kenapa? Karena struktur sosial, struktur kebudayaan itu yang menggiring mereka ke arah tersebut, bukan ke masjid. Nah, tugas kita ada dua, Pak, para sahabat, para JPS. Satu, bagaimana mendekatkan gerakan JPS. JPS itu kalau kami turun namanya tuh gunakan pemuda setempat. Jadi kita harus memiliki strategi mendekati kelompok yang tiga tadi, Pak. Jadi bagaimana kemudian kemasan dakwah itu dengan kemasan kekinian. Yang kedua adalah JPS dengan cara bagaimanapun, dengan no bully, tidak ada bully dan tidak ada temenak dan tidak ada PKB, harus mendekatkan diri gerakan-gerakan ini kepada anak-anak yang tadi di kafe. Kenapa? Karena mereka yang terjebak dalam industri asusila itu benar-benar dari kelompok-kelompok tadi, Pak. Kelompok yang ingin menikmati bagaimana nikmatnya pakai HP iPhone 16 Pro Max. Bagaimana bisa membeli Scoopy dalam 2 hari. Bagaimana bisa selfie di apa namanya tuh yang ada singa tuh di Singapura tuh, yang singa muncrat air. Hai guys, gue ada di Singapura sekarang, lu mau ngapain? Kan begitu dia sekarang anak-anak itu, eksistensi. Dan itu terjadi, Pak. Kenapa? Karena mereka melakukan itu untuk balas dendam sosial. Social revenge namanya. Jadi ini gak bicara agama, Pak ya. Jadi tidak bicara agama, tapi social revenge, balas dendam sosial, di mana dia dari status yang paling rendah di kampung halaman sampai di kota Banda Aceh, dia melakukan tadi terlibat dalam industri asusila, akhirnya dia bisa menunjukkan jati diri. Makanya Bapak Ibu, para hadirin, tidak heran kemudian di medsos kita itu luar biasa perubahan dari ini. Saya tidak ingin kupas tuh hari ini, nanti mungkin di saat yang lain, tapi yang ingin saya sampaikan adalah bentuk baru dakwah untuk mendekati kelompok tadi yang 1, 2, 3 dan yang keempat tadi itu harus punya formulasinya. Kenapa? Karena mereka lah yang akan menjadi pemain baru nanti. Kalau ini kayak tadi 74, Abu kita 70, 60 sudah. Jadi ini generasi baru yang akan, saya sudah 47 kan. Jadi udah mau nih lihat tanah juga kan. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagaimana biasa di Kemenak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, di Al-Wasiliyah atau di Muhammadiyah fastabiqul khairat. Dan bagi kita semua wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada dua menteri kita. Penulis ini juga banyak nih guru kita, Saudara Ustaz Sulki, Abu Ibrahim, Jamil dan lain-lain. Kita minta juga nanti kalau ada pendapat dan saran. Ya, tapi memang ada case sebenarnya yang sangat sesuai dengan yang Prof sampaikan tadi. Yang saya sampaikan tadi waktu pembukaan, yang ada panitia yang mengundang band konser itu ke sini. Ya. Kemarin diundang oleh MPU dan ormas-ormas Islam. Kita ingin meminta pendapat dan apa keputusan. Tapi yang menarik itu memang generasi Z apa sekarang? Tahu namanya apa? Zillennial ya. Ya. Mereka umur 23 tahun, semester 9-10 gitu mungkin ya. Dan yang hadir-hadir ini kan ormas nih. Ya. Yang intonasi volumenya bukan 100 kan? Ya, 1000. Sangat kasihan anak-anak tuh. Saya ngomong pertama sekali kemarin karena saya juga IO. Saya sampaikan mereka lihat kemauan anak-anak ini, saya IO. Tapi saya selalu menghindari konser atau keramaian-keramaian yang bercampur. Saya harap ini ditunda atau tidak. Sangat lembut saya sampaikan, tapi saya menolak.
Tapi sampai ormas-ormas yang lain sampai nangis anak ini. Nah, Yang kami tanpa. Betul, dan saya rekam sebenarnya tapi nggak saya share. Tapi inilah perilaku kita. Karena di sini juga ada ormas-ormas. Sekalian saya kenalkan, di GPS ini dulu diaktifkan oleh PII, AMI, kami, Al-Wasliyah, IMM, Muhammadiyah. Jadi semua bergabung di sini, OKP Islam, dan digerakkan oleh mereka-mereka semua. Dan hari ini alhamdulillah masih berjalan dan kita konsisten insyaallah dengan gerakan-gerakan untuk perubahan anak muda. Disitulah yang ingin saya sampaikan, diundang kemarin di situ ada 2 orang panitia ini mahasiswa yang mau ngomong penutupan di akhir itu netes air mata dia. Mungkin ada 2 memang hal kenapa dia neteskan air mata. Yang pertama karena dia harus mengembalikan uang yang sudah beli tiket, sudah ratusan. Ini tanda tanya besar ya. Siapa kira-kira anak Aceh mau beli konser satanis seperti itu? Sudah ratusan yang beli. Bayangkan. Dan perlu kemarin saya usulkan juga MPU, surati DPRK, bentuk pansus kalau perlu. Itu ada jaringan terselubung tuh. Kenapa satanis dikasih panggung, kemudian ada orang yang beli tiket. Dan Sigam tuh yang mahasiswa ini meneteskan air mata ya. Kamu gak? Didet. Dan betul hampir ditampar oleh ya kawan-kawan yang ada di situ. Begitulah mungkin ada dalam tanda kutip perilaku kita yang belum bersahabat dengan generasi cerita 1 sampai 4 tadi. Tapi apapun ceritanya, itulah bentuk kepedulian kita yang sangat marah sekali. Kenapa ada generasi kita yang sampai kecolongan bertindak seperti itu? Ya, itu mungkin resumi juga dari kami, karena ada beberapa hal yang bersinggungan dengan yang disampaikan oleh Pak tadi. Baik, kami minta asistensi dan kontribusi ya kita semuanya untuk gerakan ini. Kalau ada yang mau sampaikan kepada abu-abu dan guru-guru kami persilakan. Kepentingan pertama memang agak dipegah langguan. Awalnya handai pakat orang Yahudi, Nasrani, Majusi Hana, tapi dengan budaya. Orangnya katro. Dan lon kebetulan kada Khalidin lon lalu pedebek Quran. Waktu masa konflik nan kolom Pak Sastro yang lun 2 pukul 12 malam lun macam lun 2 di ke menyajaman di Bakrek bak warung-warung remang-remangnya ini lo muka karena program luar biasa penelitian supaya nak sebanding dengan Kampung Ganda Khalidin di Australia. Yang terakhir karena di masanya habis di Perosa lu kemudian lu tulis judul sama Pak Sastro petualangan seks. Akan lubuhnan Pak Sastro, nah yang protes. Lumrahnya Pak Sastro Sastro. Lu bayangkan di Casablanca, di Sydney macam-macam. Akan harus tertulis dan terogoh padahal kejadian di Banda Aceh. Betul yang Pak Prof pegang. Terjadi perubahan sosial antara masa gadis-gadis desa Doh Banda Aceh ingin tampil beda. Sangat benar. Dan pelaku juga baru balelun tulis Pak grup Apkasindu. Nyok boh pulau yang hanai pulang, siap-siap boh manok hanai kirim le Aceh. Siap-siap juga. Boh Aceh dah nak kirim le Medan. Tuan di grup lo kata Khalidin. Lalu PDPI Perguruan Tinggi pun panitia. Pakat karena waktu kanda bisni pak itu. Gaknya ambil menteri ideologi Islam, terus hanya bisa jawab tu yang Maludin Haspalah. Gimana Pak? Malam ini apa? Pancasila semua. Karena panlucu ayah tunggal. Kamu dari PDPI Perguruan Tinggi, Al-Himmah, himpunan mahasiswa Al-Wasliyah. Itu nak almarhum luar biasa. Dulu gaganya dia distruktur. Bahkan harus jamaah. Jadi itu yang pertama, rebut masjid. Kurangnya masjid direbut oleh kelompok minoritas pinggiran yang hanya tahu penuh tahu pedih dah orang itu mana ya itu kan yang mudah. Ini peran PI tadi juga menona PI, Nahimah, HMI ini kita kata lu. Saya melihat hari ini di kalangan PII di kalangan yang tua-tua ayo pakai di hanya hidup dia pejuang-pejuang aja
Ada pakai link. Bahkan karena ada kecemburuan sosial. Saya teringat sekali, luar biasa. Minat kudekan semangat kader PI, HMI dan Himmah. Ketika pengesahan kanun baca Al-Quran. Syarat gubernur terus budi baca Al-Quran. Tidak ulun kena tinggal. Mau keluar kalau pecat. Yang pecat saya Allah. Belum baca awal kulca. Lalu saya buat di hana debit. Saya buat hanya debit. Mak palai. Dalam gedung DPR. Karena komitmen dan nyoba PI. Rebut gedung DPR. Rebut kekuasaan. Masukkan di nomor. Betul kan tak? Itu. Yang wadah kamu PKP di anda Khalidinnya bedah-bedah dah. Maka lalu baik ada Khalidin. Mampat dah lejak. Saya tu kata sahabat dua. Balik pakan dan dipatkan kuburan. Jangan lupa. Jadi ini Uronyo. Saya sarankan Uronyo krisis betul Pak Prof sampaikan. Krisis imam di masjid. Ini masuk imam Syokinya. Pak Masjid Syoki hanya imam. Imam lagi ada muda teman-teman ulama ruangan di Kuraman. Anale. Ini cara PI rebut kembali masjid. HMI Himmah rebut kembali masjid. Hello, alhamdulillah kanda Pak Jamil waktu bahas kanun pendirian rumah ibadah kalau jauh Indonesia Timur Pak Jamil. Paling yo jumlah ulama yang hafal Quran yang kedua lungki karena yang pakai Nawainau ikut STQ ke hotel Leding. Kamu kayak Melabuh. Juara Wainau almarhumah di Melabuh, juara MTQ. Ikut STQ, kau ikut STQ nasional. Hejir, bukan Ustaz, icom nyero, becom nyero beda. Kan hajat Pak Jamil juga. Ya kan? Dan Ustaz, alhamdulillah Ustaz, berkat Ustaz tanpa aja pun belum gaji doa Quran Ustaz lihat dohjud berdekli Masya Allah itu wah asri ada depan tanpa aja itu ya Haji Haikal yang kandawaknya Haji Haikal ini dia tanpa aja nih Pak Bukhari Nusujaya karena kamu tapi hana lemik hari ini halsian ada satu karena pembinaan masjid itulah luar biasa. Himmah, HMI, anak-anak PI baik cemburu. HMI memang lagi yang eksklusif betul. Pak Nurdino. Yo HMI yo, udah Mbak Himmah. Kan? Eksklusif betul memang itu bawaan HMI. Namanya saja mahasiswa. Namanya PI, Himmah ya, walaupun mahasiswa tapi awak penjelmaan PI. Dulu kita bisa kuasai kampus itu. Himmah 87, 92 sampai 2000-an masih bisa kuasai kampus. Uronyo sedih Pak Jamil, sedih. Begitu juga di kampung-kampung. Uronyo hanale dari nona PKP di Pulang. Hanale kena. Pakai bangun komunikasi dengan bapak-bapak, abang-abang yang di DPR. Ulang-ulang ni arkasi wal murtasi sinar benar yang ya kan dia belum bah bengi gede kan aku kambo je kalian ya kan jadi pakai kita akan kewalahan masalah anggaran masalah anggaran semua kita tak lun lupa bahkan waktu lun jamun Himmah PI HMI nak komunitas tu yang lain-lain ya kan ijak ni ke nya partner training ke undang lo nak ujak hai undang lain jujur dengan hari ini akan karena terjadi pergesekan yo Pak Prof Nurdin zaman gubernur betul ringan enggak tinggal di betul jadi itu rebut kembali momen-momen ini karena kita mau mulai dari masjid. Saran saya selaku aktivis masjid dan kamu jamun PI Aju buku kadang kabasi dari di kedai gerbang kan aju dan aktivis uronyo kehidupan manja. Jadi tantangan kita ini Yahudi, Nasrani dan Majusi ada di sini. Al-Quran juga ada di sini. Profesor semua ada di sini. Pakai bancara. Maka lagi buklam yang dulu diaduk salah satu warung tempat komunitas khusus anak muda.
pun teliti penasaran loh. Dia propsnya. Ternyata takkan ramai orang bawa warung kopi malam, termasuk ada ustaznya, kan? Rupanya yang minta wifi gratis. Dari sini memang dibicarakan rezeki. Nah yang mau judi, nah yang mau end game, nah yang mau nonton. Tapi ada Najib yang bertrading company. Awaknya agen barang mabung luar biasa. Yang tradingnya macam itu tak boleh saja dipikir yang MN, pasal ikon agen peng. Dia program agen peng. Hanya pakai peng tapi dia agen peng macam peng. Agen trading company. Jadi yang perlu sampaikan adik-adikku, anak-anakku sekalian, ayo kita berjaya. Karena Al-Quran itu hanya baca sampai kayu ke batu dua macam ber-Al-Quran. Jadi itu saja dan sampaikan. Insya Allah orang kader-kader yang aktif bersama Allah, itulah mereka-mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik. Terima kasih, yang benar datang dari Allah, yang salah memang kelemahan dan pulau kedua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa apa yang telah disampaikan tadi sudah menjadi kesimpulan, sudah menjadi cita-cita orang anak muda Aceh sekarang. Hanya saja beberapa hal yang perlu kami memberi masukan berupa pengalaman dari istilah tadi yang disebut dengan merebut masjid. Ini bahasanya diganti. Kalau merebut, selama ini juga ada orang yang merebut masjid, termasuk masjid kami. Termasuk masjid kami. Jadi akhirnya anak muda Aceh setuju merebut masjid. Salah satu di antaranya adalah Masjid Oman. Ini adalah cukup berbahaya. Hanya diganti saja pemuda Aceh masuk masjid. Jadi masuk nanti bisa mana amunisi dan sebagainya. Dan nanti istilahnya bisa dalam operasionalnya. Kemudian selanjutnya beberapa prinsip yang disampaikan dapat kami simpulkan bahwa kita sekarang harus bergerak, tidak jemut, tidak kaku dalam membaca situasi. Pertama-tama ada kesan bahwa banyak orang sudah melupakan, terutama dari pemuda melupakan bidang agama. Tapi ada juga yang penting kami sampaikan bahwa sikap kita yang baru ini, yang lama kalau baik dipertahankan, yang baru dikembangkan. Lebih-lebih zaman sekarang tidak cukup dengan pengalaman yang sederhana pada masa lalu. Di dalam istilah kaidah disebutkan hifdzul qadimil saleh bi akhdil jadidil aslah. Artinya mempertahankan, mengembangkan yang lama masih bagus dan juga mengambil yang baru yang lebih bagus. Itu rumus yang dipegang oleh pemuda masuk masjid. Yang kedua, juga kita harus benar-benar membaca situasi. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Artinya orang lebih tertarik apa yang kita kerjakan, bukan apa yang diucapkan. Bahkan kita juga harus mengantisipasi masalah-masalah yang sekarang sudah giat dilakukan oleh orang di luar Islam, yaitu untuk memadamkan syiar Islam. Lebih-lebih ketika Aceh telah memproklamasikan tentang Islam kafah. Maka yang ketiga yang penting kami, pertemuan tidak cukup hari ini, tetapi ada pertemuan sekaligus membahas yang sehingga kesimpulannya langsung dikerjakan. Dan insya Allah kalau memang perlu nanti kami juga akan berupaya mencari dana untuk ini, sehingga benar-benar cita-cita pemuda masuk masjid
akan berjalan lebih cepat. Kalau tidak, memang hanya semboyan saja. Sedangkan dalam hadis sudah dinyatakan laisal imanu bitamanni walakinahu ma waqara bil qalbi wasadahul kamal. Jadi Islam ini tidak hanya cukup dengan kita menyampaikan, berbicara dan sebagainya, tetapi harus ada bukti nyata. Seolah-olah pemuda masuk masjid di Aceh dalam rangka mengembangkan Islam kafah di Aceh yang sehingga Aceh menjadi panutan. Aceh ini menjadi pelopor karena lazimnya Aceh sudah diakui oleh orang Indonesia bahkan dunia, yaitu orang yang gigih, walaupun istilahnya ada yang menyatakan fanatik dan sebagainya, terserah. Yang penting kita tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai Islam. Maka ke depan mari bersama-sama secara berkelanjutan untuk memajukan pemuda Aceh masuk masjid. Apa istilahnya itu nanti apa disingkat, terserah orang-orang yang ahli seperti Bapak Profesor ya. Jadi saya rasa ini saja, hanya saja kami datang ini karena bersyukur dengan panutan kita Pak Ustaz Rashidin, sebab dulunya beliau ini sangat berjasa dalam mempertahankan nilai-nilai Islam. Bahkan beliau dikucilkan pada waktu itu karena tidak sesuai dengan hasrat dari sebahagian orang di Indonesia, sehingga beliau sudah ke Australia. Mungkin kalau tidak ada kejadian itu tidak ada ke Australia dan sekarang sudah mengembangkan di Australia. Akhirnya saya setuju dengan semua program dari pemuda Aceh masuk masjid, dan kita lanjutkan dengan program yang kami sudah saya sampaikan. Nanti kapan dibuat, kalau ada dalam beberapa hari ini beliau masih ada, ya, masih ada, nanti dibuat di hotel. Kalau memang orangnya 20 orang, 20 orang mungkin bisa di Masjid Oman. Ya, ini ada pengurus Masjid Oman di sini. Demikian, dan akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada tamu kita, guru kita Bapak Rashidin, karena beliau Bapak Rashidin karena beliau bukan saja bidang umum tetapi juga bidang agama, bahkan dari dayah. Ya, jadi dayah kalau di ya. Jadi saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Yang kami muliakan, ini ada dua Prof pertama Prof Dr. Khalid Yaakob dan Prof KBA. Ini saya pas pertama mendengar dari Alimuddin bahwa Syekhana ataupun guru kita dari Australia akan datang ke Aceh, maka saya sambut langsung sangat bahagia. Dan saya dengar minggu depan di BBC dan ini sangat kita apresiasi. Dan juga kemudian ada Prof KBA sebagai penulis buku ataupun Acenologi, yang saya termasuk pecandu berat kepada pemikiran daripada Prof KBA yang sangat luar biasa. Dan tadi saya catat ada 4 cerita beliau, dan cerita ini saya amini, maksudnya saya iakan itu. Saya iakan, dan memang sekarang prinsip anak muda sekarang itu kan konsepnya muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Jadi bagaimana anak muda sekarang sudah ada pergeseran, bagaimana mereka ingin cepat-cepat kaya tanpa harus kerja keras. Dan ini fenomena yang memang saya lihat semuanya itu real. Termasuk yang tadi sampaikan terkait dengan hafiz Al-Quran yang memang tidak mau menampakkan jati dirinya, itu sudah real, memang real sekali. Dia bahkan
Yang parahnya lagi itu kawan kita di Medan itu ada juga hafiz Al-Quran, tapi dia lebih parah lagi. Parahnya ketika nonton bola itu 90 menit dia lagi ngaji itu. Ngajinya tidak pakai, tapi pakaiannya pakaian biasa, tapi ngaji Quran itu tanpa ada yang tahu. Murajaah, jadi lagi nonton bola murajaah itu. Jadi 90 menit dapat 2 atau 3 juz itu. Nah, ini tapi tidak ada yang tahu. Jadi disembunyikan identitasnya. Dah, kembali kepada permasalahan sekarang, saya sepakat bahwa hari ini memang anak-anak muda itu sudah terjadi pergeseran yang sangat jauh. Nah, tadi dari Kanda Jamal Temuku juga sampaikan bahwa sangat jauh pergeseran, ya, pergeseran daripada yang dari dulu. Ya. Maka sekarang konsep dakwahnya pun harus konsep dakwah 1 menit di TikTok itu. Jadi 1 menit TikTok ataupun ceramah-ceramah tadi dipotong 1 menit, kemudian dimasukkan sehingga orang akan cepat itu untuk bisa menjadi konten. Termasuk saya jadi kalau mau makan sore itu saya lihat konten TikTok dulu, baru saya cari tempat yang baru. Nah, ini merupakan sebuah ciri khas baru. Jadi kalau kita mau ngopi, mau itu cari tempat baru tuh di TikTok, konten-konten kreator. Nah, untuk GPS tentu ini menarik ya, dakwah media seperti ini menarik. Bagaimana yang hadir hari ini juga tidak boleh apatis dengan perkembangan zaman. Jadi memang perkembangan itu sangat cepat, tiba-tiba sudah tua, gitu ya. Tidur sebentar, pas pagi bangun udah tua, nggak terasa. Dulu kita GPS tuh 2015, 2014, tapi sekarang sudah 2025. Jadi harus sudah ada pergeseran, sudah ada perubahan pengurus seharusnya, sudah ada rekrutmen anak-anak SMA, rekrutmen anak-anak kuliah yang memang mereka lebih berpikirnya lebih muda lagi, lebih fresh lagi ketimbang kita ini. Maka tadi seperti disampaikan oleh Kanda di Malaysia, di Australia, itu pengurus masjid memang anak-anak muda, ya, lebih muda. Kita di sini orang tua pengurusnya. Maka saya sepakat kalau dilibatkan, ya, bukan berarti digeser, tapi dilibatkan anak-anak muda. Seperti di Oman saya lihat sangat luar biasa. Ada Ammar, ada percampuran antara PKM dengan ini, jadi sangat bagus programnya. Maka saya pikir masjid-masjid lain juga harus mencontoh itu. Bagaimana nantinya program pemuda masuk bukan ABRI ya, AMD ya, ABRI masuk desa. Ini pemuda masuk masjid gitu ya. Itu sangat bagus. Pemuda masuk masjid bagus tuh namanya. Karena sekarang pemuda minal maqha ilal maqha. Dari warkop 1 ke warkop yang kedua. Jadi beda-beda warkop. Ini minal masjid ilal masjid. Saya dulu pas pidato bahasa Arab di Batam tingkat Asia Tenggara saya sampaikan itu. At-taubah wal 'audah ilal masjid. Temanya itu. At-taubah wal 'audah ilal masjid. Jadi ketika kita taubat, maka kunci pertama kembali ke masjid dulu, baru mendapatkan ilmu. Jadi jangan kita ubah konsepnya. Maka saya sangat sepakat pada materi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa dikemas dengan rapi. Tadi ada konsep konten kreator dari Jambu Kreatif, Ustaz Ihsan ya. Ihsan nanti bisa dipotong 1 menit. Tadi cuplikan yang sangat bagus. Mudah-mudahan bisa kita share ke Instagram ataupun ke YouTube dan TikTok. Saya pikir ini saja. Saya selaku pembina GPS mengucapkan terima kasih pertama kepada Semia Premium. Semia Premium ini sponsor utama kita yang selalu mensupport kita, Bang Hendra, dari dulu sampai sekarang sangat mensupport dakwah anak muda. Kemudian masjid-masjid yang sudah terlibat ataupun yang sudah menjadi tempat daripada kajian kita. Ini saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya Irwan dan juga bersama Ustaz Jamil juga jadi pengurus Masjid Oman. Usia saya hari ini sudah 60, Pak. Artinya saya sudah melewati era 70-an, 80-an, 90-an dan sekarang. Apa yang disampaikan oleh Prof sekarang adalah fenomena sekarang. Kalau sekarang istilah sekarang apa? 6.0 ya. Sudah AI dan segala macam. Tapi 4 kasus yang disampaikan oleh Ustaz Prof tadi, ada kasus keempat tentang moral, akhlak. Ini yang sudah terdegradasi ya di anak-anak Aceh.
Dan bagaimana jalan keluarnya mungkin ini harus kita pikir bersama. GPS sangat bagus karena dia berada di komunitas pemuda. Saya melihatnya dari sisi ini, Prof dan Ustaz. Tadi bagus sekali pemuda masuk masjid, tapi ada yang khas di Aceh adalah menasah. Nyo terus terang menasah nyo ka baju-baju kagada. Lun penasaran apa itu menasah? Mungkin Ustaz Khalidin nanti bisa tahu sejarahnya bagaimana menasah. Jangan-jangan menasah itu madrasah asal katanya. Jadi dulu waktu lun buat bab menasah. Itulah pembinaan akhlak. Jadi ketika kita bicara akhlak, mungkin nyo lagi kita nyo umur 60-50 nya hanya ada berdoa untuk semoga husnul khotimah. Tapi berana minta hanya dapat pegang semoga husnul khotimah, harus kita ajarkan akhlak itu. Bagaimana nanti mungkin ada inisiasi dari samping tadi pemuda masuk masjid. Mungkin kalau ada dialog atau apa dengan pemerintah, bagaimana merevitalisasi lagi menasah itu, sehingga anak-anak yang TK itu wajib belajar di menasah, dan pemerintah tengok kenang guru syariah harus ada anggaran untuk guru ngaji di menasah yang membina akhlak anak-anak yang umurnya belia itu, karena di umur belia lah baru bisa kita bentuk karakter. Ketika kita banyak hal yang kita umur 60-an ini, banyak hal yang kita lakukan sekarang karena orang tua dulu kita yang ajarkan. Tapi kalau yang sekarang ini sudah susah kita masuk. Tapi kalau yang umur 10 ke bawah atau 12 tahun ke bawah itu pembinaannya. Bagaimana menasah? Saya baru-baru ini saya hari raya di Losmawe, Pak. Saya orang Losmawe, Menggedung. Jadi ada cerita Jino subuh hanali Pak menasah. Hana sobang li. Rojih na Dengku Zakaria kam ninggai. Jadi londanya jadi semayang 5 waktu hanali Pak menasah. Subuh hanali. Kebetulan ada masjid. Tapi banyak fenomena itu banyak. Banyak sekarang fenomenanya. Jadi maksud saya, usul saya, pemuda GPS ini di samping bagaimana masuk masjid, di kampung-kampung bagaimana menyuarakan juga merevitalisasi menasah tersebut. Terima kasih. Kita minta closing statement atau mungkin penutup dari pemateri kita kepada mungkin Ustaz Khalidin dulu. Kepada Ustaz disilakan. Jadi anda ulang lagi kan usulan dari Ustaz Beno, kira ini juga apa ya? Sebenarnya kita bukan PI sentris ya. Nah, itu yang penting. Semua, apalagi kalau sekarang, semua kita, apapun organisasi yang kita peduli terhadap syariah, terhadap kepada Islam, memang kita ambil salah satu cara, karena saya kebetulan dari PI, kalau memang tadi disetujui kita mau jemput bola, kita undang, nggak usah yang 20 tahun ke atas, minimal 2 orang, ketua OSIS dan ketua bagian agama di SMA. Rohis ya. Undang setiap sekolah 2 orang. Saya insya Allah bersedia kalau saya selagi ada di sini, mungkin profesor harus bersedia juga kan. Tadu kamu pakat. Jadi saya setuju dengan apa dikatakan Ustaz tadi, mungkin istilahnya tidak merebut masjid. Tapi bagaimana kita menghidupkan masjid dan menghidupkan juga organisasi-organisasi Islam yang lain. Karena kan yang tujuan kan misi kita betul kan. Bagaimana pemuda sekarang sebagai pelopor peduli. Karena mindset ini lain. Meta kena pegahnya termasuk ini ada merakapat kan. Orang berbicara perkeuntungan kan kebicara Iban, menyelunjak barapak ni kamu tidak mengatakan ada pegang rapat untuk agama 2 jam di compare aja melun kerja 2 jam dong karena per 200 tu perlu habis pengen pegang malam minggu karena makasih deh ada tak pegang acara-acara susah tak wate karena orang kerja Bandung
Jadi ditinggalkan 2 jam belum tak duduk lagi nyonya paling susah. Paling susah. Hanya bagi orang-orang yang memang mendapat hidayah lah ditakan. Jadi kita mudah-mudahan ilun setuju tak nak usul itu. Mungkin profesor juga setuju. Tak undangnya yang kedua. Lagi kamu pakai jamun lagi, kamu pakai jamun. Tajak ba SMA saya. Ini tak undang. Ni OSISnya ni tak undang makan, tak undang adakan makan besar kan, makan ke tak undang mufti dijak. Untuk hana mesti awaknya begitu hadir, dia aktif di mana saja boleh. Tapi yang penting tujuan tayunya. Karena untuk merubah mindsetnya perlewati. Hana mungkin sen salabin. Hana mungkin sen salabin mau ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan tidak hana ge. Zaman WTPKA kamu dari lu kebetulan Sekjen Majlis Pemuda Mahasiswa Aceh di Jakarta. Kamu pegang SIM tahu gampung. Nyata kepegang hokat Pak Jamaluddin Mutu. Pak Jamaluddin Mutu kalangan oleh dia. Ya. Do catering tak nanya tapi nyo baru kalian urung. Yang ternyata memang sesuai lagi kan? Memang. Betul kan? Jadi kamu kajamun watenya ngembaga jali Abbas, dong bajali Abbas watewo. Kata pegangnya tan usulkan buno menghidupkan menasah. Kita kan hana setuju pemerintah daerah apalagi nyo karena undang-undang khusus tayo kan digaji kecil silakan mental. Tapi tungku menasah dan orang yang mendidik anime di kampungnya tak peduli. Tak peduli. Hana mesti pesantren, hana mesti sekolah tadi. Yang kena kampung-kampung, persoalan akhlaknya pertama di rumah. Kamu alhamdulillah memang ya karena JO kan. Kamu alhamdulillah di Ashabul Kahfi setiap Ramadan mempegang Ramadan Islamic Intensive Course. Makanya dari gabungan pemuda subuhnya sekali-kali kan kamu undang. Mungkin profesor susah wate, mungkin anak-anak mudanya kan lebih berbicara dengan tabih-tabih umum lah. Tabih-tabih umum untuk je ke instruktur yang memang bahkan orang Tayo, orang Melayu, mantap, orang macam-macam kan. Yang penting mereka nak hubungan lagi nya kita nyo kasoleh di sini mindset tayo kanyan perlu rutinitas. Rutinitas itu mengatat kan. Nyo rena pengurusnya mereka hana punya merempok setiap minggu get. Tapi hana merempok pegang Zoom. Hana macam mandum padu pegang Zoom tapi caranya kiban. Bet tengok sampai terlambat. Ada icok pula baru tahu urus dah rebuk balik. Ada dia sebelum icok kata harus tak protek nyo hak tayo. Itu sampai telat jaga. Padahal yang hak tayo. Ilun setuju yang kesepakatannya apa yang usulkan Ustaz. Kemudian dari Prof juga, saya kira sudah cukup kuat, kan? Tinggal kita mulai. Sekecil apapun kalau sudah kita mulai, anak kalian hasil. Tapi proses, ini sepakati, memperoleh pegat declaration, ini orangnya sudah pegat declaration, akan terpegat pertemuan yang tak undang OSIS sekota Media Banda Aceh. Nanti baru dikembangkan. Kita baik fikir sini mentajid. Ulun semawe onyan, anak perle je. Kalau betul ke, anak perle benan ke deh PII benar anak perle. Itu anak PI tadi. Jadi anak apa anak masalah. Malah TYT Malaka, Tuan yang terhormat, yang Gelanto Sultan Malaka. Pada gejak rombongan 50 ke dia. Pergi akibat program Ashabul Kahfi itu pegat tu kelah. Untuk memang sekolah nan Ashabul Kahfi yang penting mempegat. Nan apa saja. Yang penting tak establish na sekolah Islam jin anak-anak Muslim ya abud kena. Ini yang penting. Sampai dari TV rumahnya mantap tak lagi. Kena anak perlainan. Anak perlainnya menancit tau. Kitanya sama-sama Bandung. Dah anak perlain pun masjid. Bayar baru lu anak setuju ti ada baru masjidnya. Kan? Mai anak masjid pegang kerom tak? Tak pegang masjid draw dah. Yang penting bisa tak kumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing sedikit saja. Kalau saya mungkin mencadangkan namanya Gerakan Pemuda Memakmurkan Masjid. Wow. Ya. GPMM. Gerakan Pemuda Memakmurkan ya, memakmurkan masjid. Dan tadi saya juga beliau sempat bercanda sama saya. Kita terlalu banyak ceramah untuk orang yang di masjid. Jarang sekali kita ceramah orang yang di luar masjid. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin GPMM ini bisa merancang misalnya malam minggu bareng di Cafe A. Jadi malam minggu atau Saturday night ladies
ladies night, cafe di mana gitu, enggak masalah, dan enggak perlu kita juga pakai pakaian yang ini. Jadi kita kalau kamu keliling kampung cuati Pak. Jadi itu cara dia ya, artinya kalau kami di antropologi itu ada namanya rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial itu kan bisa dilakukan 4 hal. Pertama, kita rekayasa dia punya pikiran, kemudian kita rekayasa dia punya perilaku, kita rekayasa dia punya lingkungan, kemudian kita bisa juga merekayasa keputusan. Nah, kalau itu bisa kita lakukan sebenarnya di antropologi itu memang butuh waktu, it take time. Tapi that can be done, itu bisa dilakukan. Demikian, terima kasih. Terakhir saya di sini dulu bicara 26 Maret Aceh. Perang Aceh ya. Ngeri kali waktu itu tuh. Saya masih ingat itu. Iya. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih berayat kepada gure-gure, terutama kepada Ustaz Dr. Khalidin Yaakob, Prof KBA, Ustaz Jamil, Ustaz Jamaluddin Muku, ya, dan khusus juga kepada SMEA Premium Linki yang sudah mensupport kegiatan ini. Alhamdulillah, semoga berkah ya dan menjadi amal jariah kepada ownernya. Kemudian tadi ada beberapa catatan memang ya. Makanya dari awal saya bilang tadi abu-abu guru-guru doakan anak muda, doakan anak muda. Ini dalam catatan ini kan menjadi sebuah pekerjaan yang berat sebenarnya. Tapi inilah amanah karena kita sudah siap untuk menjadi pengurus di sini saya. Mungkin itu saja, sekali lagi atensi jamaah sekalian, semoga Allah catat menjadi sebuah amal jariah. Karena ini kita berbicara tentang regenerasi ya anak muda Aceh ke depan. Tentu amal-amal yang coba kita kreasikan hari ini menjadi sebuah program, insya Allah akan berbuah kepada generasi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, kami mohon maaf kalau ada kekurangan, kejanggalan dan hal-hal lain yang negatif. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.